Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Abu Abdillah Al-Harits bin Asadin Al-Muhasibi rahmatullah alaihi. Berkata Abu Abdillah Al-Harits bin Asad Al-Muhasibi rahmatullah alaihi. Beliau disebut dengan Imam Harits Al-Muhasibi. Dilahirkan di Basrah, kemudian beliau pindah ke Baghdad dan wafatnya di Baghdad pada tahun 243 Hijriah. Umur beliau kurang lebih 78 tahun. Imam Al-Harits Al-Muhasibi ini adalah salah satu di antara murid Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu, dan beliau merupakan salah satu di antara guru oleh Imam Al-Junaid Al-Baghdadi, dan beliau satu masa dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Al-Harits Al-Muhasibi disebut dengan Al-Muhasibi karena beliau seringkali muhasabah. Muhasabah dengan dirinya, sehingga diberi gelar Al-Muhasibi. Dan beliau dikenal orang yang sangat wara dan diberi Allah karamat berupa tanda yang ada di bagian jari tangan sidin apabila mencapai atau menyentuh sesuatu yang subhat atau haram. Artinya apabila dihidangkan kepada beliau makanan itu ada mengandung haram atau subhat, maka jari-jari beliau itu bergetar. Itu tandanya bahwa ini makanan kada murni halalnya. Itu karamat yang diberikan Allah kepada Imam Al-Harits Al-Muhasibi ini. Alhamdulillahil awwalil qadim. Segala puji bagi Allah yang maha awal, yang terdahulu dari segala sesuatu, Al-Wahidil Jalil, yang esa dan maha besar, Alladzi laisa lahu syabihun wala naziru, yang tidak ada bagi Allah itu seumpama dan tidak ada bagi Allah itu tandingannya. Ahmaduhu hamdan yuwafi ni'amah wa yablughu mada nahma'ih. Aku memuji kepada Allah akan pujian yang menyempurnakan akan nikmat-nikmatnya, dan yang sampai itu pujian kepada kesudahan segala nikmatnya. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, dan aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, hal keadaan asa, tidak ada sekutu baginya. Syahadata alimin birububiyyatih, akan sebagai penyaksian orang yang mengetahui dengan ketuhanannya. Arifin biwahdaniyatih,
mengenali dengan keesaannya. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan aku bersaksi bahwa Muhammad itu hamba Allah dan Rasulnya. Istafahu, yang mana Allah memilihnya, liwahyihi, untuk menerima wahyunya. Wa khatama bihi anbiya'ahu, dan Allah sudahi dengan Nabi Muhammad itu akan nabi-nabinya. Wa ja'alahu hujjatan ala jami'i khalqih, dan Allah menjadikan Nabi Muhammad itu sebagai hujjah atas seluruh makhluknya. Liyahlika man halaka an bayyinah wa yahya man hayya an bayyinah wa innallaha lasami'un alim. Agar kafir orang yang kafir sesudah hujjah, dan beriman orang yang beriman sesudah hujjah, dan sesungguhnya Allah Maha mendengar dan Maha mengetahui. Amma ba'du fa'lam anna Allah azza wa jalla, adapun sesudah itu ketahuilah bahwa Allah azza wa jalla ijtaba min ibadih, Allah memilih daripada hamba-hambanya, al-mu'minin, akan orang-orang yang beriman, zawil albab, yang mempunyai akal, al-alimina bih, yang mengetahui dengan Allah, wa bi amrih, dan dengan perintah Allah. Fawasafahum bil wafa wal akhlaqil fadilati wal khawfi wal khasyah, maka Allah mensifatkan yang beriman tadi dengan menyempurnakan janji, akhlak mulia, takut kepada Allah. Faqala azza wa jal, innama yatadzakkaru ulul albab, hanya saja yang bisa menjadikan peringatan ialah orang-orang yang berakal. Hanya saja yang bisa menjadikan Al-Quran itu pedoman orang-orang yang berakal. Hanya saja yang bisa menjadikan Al-Quran itu pedoman orang yang berakal. Alladzina yufuna bi'ahdillah, yang mana mereka menyempurnakan dengan janji Allah. Wala yanqudunal mitsaq, dan tidak membatalkan janji. Walladzina yasiluna ma amarallahu bihi ayyusal, dan mereka yang menyambung sesuatu yang menyuruh Allah dengannya bahwa disambung, yaitu rahim. Jadi mereka itu orang-orang yang dipilih Allah itu ialah orang-orang yang menyempurnakan janji, yang menyambung silaturahmi, wa yakhshawna rabbahum, dan takut kepada Tuhan, wa yakhafuna su'al hisab, dan takut akan jahatnya hisab di hari kiamat. Faman syarahallahu sadrahu lil iman wa wasalat tasdiqu ila qalbih wa ragiba fil wasilati ilaihi lazima min haja zawil albab. Barang siapa yang membukakan Allah akan dadanya orang itu bagi iman, dan sampailah membenarkan Allah itu ke dalam hatinya, dan gemar pada wasilah kepada Allah. Wasilah kepada Allah artinya ibadah. Wabtagu ilaihil wasilah,
tuntutlah kepada Allah, itu wasilah, perantara. Nah, perantara apa yang bisa mendekatkan kita kepada Allah? Itu adalah ibadah. Orang-orang yang Allah bukakan hatinya untuk beriman, membenarkan Allah, gemar pada ibadah, lazima min haja zawil albab, maka dia melazimi akan jalan orang-orang yang berakal. Jalan orang yang berakal itu adalah biriayati hududis syariah, dengan menjaga undang-undang syariat. Artinya apabila orang itu dibukakan Allah hatinya beriman, membenarkan Allah, gemar pada ibadah, dialah orang-orang yang menjaga undang-undang syariat, memelihara syariat Allah. Min kitabillahi ta'ala, dari Al-Quran, wa sunnati nabiyhi alaihi salatu wassalam, sunnah Nabi, ajaran Nabi, wa majtama'a alaihi al-muhtaduna minal a'immah, dan yang ijma' atasnya oleh orang-orang yang dapat petunjuk daripada para imam-imam mujtahid itu. Nah, jadi itu keterangan daripada orang-orang yang beriman, orang-orang yang hatinya membenarkan Allah. Orang yang hatinya membenarkan Allah itu dia pasti menjaga syariat Allah. Yang syariat itu datangnya dari Al-Quran, dari pelajaran Nabi, dari kesepakatan para imam-imam yang dapat petunjuk Allah. Wa hadza huwa siratul mustaqim, inilah jalan yang lurus. Itulah jalan yang lurus yang memelihara syariat Allah. Jalan yang lurus, allazi da'a ilaihi ibadah, yang Allah mengajak kepada itu jalan lurus akan hamba-hambanya. Faqala jalla wa azza wa anna hadza sirati mustaqima fattabi'uh, bahwa inilah jalanku yang lurus, ikutilah jalan yang lurus itu. Jalan yang lurus itu adalah jalan yang dituntun oleh Al-Quran, oleh sunnah Nabi, dan oleh ijma'nya para ulama. Wala tattabi'us subula, jangan kamu ikuti jalan yang bermacam-macam. Jangan engkau ikuti jalan yang bermacam-macam. Ada golongan yang hanya memakai Al-Quran, kadang memakai hadis, apalagi ulama. Nah, itu termasuk subul, jangan diikuti. Ada jalan yang hanya memakai Quran hadis, menafikan ulama, itu pun jangan diikuti. Karena siratal mustaqim, jalan yang lurus itu adalah jalan yang mengikuti Al-Quran, sunnah Nabi, dan ijma'nya para ulama yang dapat petunjuk. Fatafarraqa bikum an sabilih, maka tercerai-berai dengan kamu daripada jalan Allah. Kalau mengikuti gulungan-gulungan yang macam-macam itu, maka berarti tercerai dari jalan Allah, terpisah jalan Allah, keluar dari jalan Allah. Dzalikum wassakum bih, yang demikian itu Allah wasiatkan kalian dengannya, la'allakum tattaqun, agar kalian takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Al-Quran itu hanya bisa dipahami oleh Nabi SAW. Apa yang dimaksud oleh Quran itu, yang hanya tahu 100% itu Nabi. Karena Quran diturunkan kepada Nabi. Lalu Nabi menjabarkan Al-Quran. Nah, disebut sunnah Nabi. Yang mengerti tentang sunnah-sunnah Nabi itu adalah para imam, para ulama. Orang-orang awam macam kita kadang mengerti
apa yang dimaksud dengan ajaran-ajaran Nabi itu. Nah, oleh karena itu 3 pondasi itu kada bisa terpisah satu dengan yang lainnya. Quran, kitabullah, sunnah Rasulullah, dan ijma'ul ulama, kesepakatan para ulama. Karena hanya ulama itulah yang bisa memaham sepenuhnya apa yang dimaksud dengan keterangan-keterangan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah bersabda, alaikum bisunnati, lazimilah sunnahku, wa sunnatil khulafa'ir rasyidin min ba'di, lazimilah sunnah khulafa' rasyidin sesudahku. Addu 'alaiha bin nawajiz, gigitlah atasnya sunnah itu dengan gigi geraham engkau. Nah, gigit artinya pegang kuat-kuat, gigit dengan gigi geraham. Nah, gigitan yang kuat. Artinya peganglah itu dengan pegangan yang kuat. Sunnah Nabi, sunnah khulafaur rasyidin. Wa'lam, ketahuilah, anna faridata kitabillah, bahwa keparduan Al-Quran, al-amalu bihukmih, mengamalkan dengan hukumnya Al-Quran, minal amri, perintah-perintahnya, wan nahyi, larangannya, wal khawfi min wa'idihi, takut dari ancamannya, war raja'i li wa'dihi, mengharap bagi janjinya, wal imani bi mutasyabihi, dan beriman dengan mutasyabihnya. Nah, ayat-ayat Quran itu ada yang mutasyabih, yang tidak jelas bagi kita. Nah, kita wajib beriman bahwa itu adalah kalamullah. Sedangkan apa maksud tujuannya itu hanya Allah yang tahu. Banyak di Quran ayat-ayat mutasyabih. Contohnya apa? Nun. Nah, apa itu nun? Nah, itu hanya Allah yang tahu. Dan kita percaya bahwa itu kalam Allah. Alif Lam Mim. Nah, apa maksudnya? Kada ada bahasanya, kada ada terjemahnya alif lam mim itu. Nah, itu ayat mutasyabih. Kita beriman bahwa itu adalah kalam Allah dan hanya Allah yang tahu sesungguhnya apa maksudnya itu. Nah, contohnya lagi, yadullah fauqa aidihim, tangan Allah itu di atas tangan manusia. Itu kalam Allah. Nah, jangan mengumpamakan kita bahwa tangan Tuhan seperti tangan kita, jangan. Nah, hanya Allah yang tahu apa maksud tangan Allah itu. Kita beriman bahwa itu tangan Allah di atas tangan mereka, yadullah fauqa aidihim, itu firman Allah. Apa maksudnya? Serahkan kepada Allah. Nah, wal imani bimutasyabihi, wal i'tibari bikisasihi, ma'i'tibar, mengambil pelajaran dengan kisah-kisah Al-Quran. Di Quran banyak kisah-kisah, kisah Nabi Musa, Nabi Daud, kisah Nabi Ibrahim. Nah, i'tibar dengan kisahnya. Wa amsalih, contoh-contohnya. Di Al-Quran banyak contoh-contoh. Nah, fa'iza ataita bidzalik, bila engkau sudah mendatangkan dengan demikian, mengamalkan hukumnya, takut ancamannya, mengharapkan janjinya, beriman dengan ayat mutasyabihnya, ma'iktibar kisah-kisah Quran, sudah, faqad kharajta, engkau keluar min zulumatil jahli, dari gelapnya kejahilan, ila nuril ilmi, kepada cahaya ilmu. Wa min azabis syak, dan keluar dari azab keraguan-raguan, ila rauhil yakin, kepada lapangnya keyakinan. Qala Allahu jalla dzikruh, Allah berfirman, Allahu waliyul ladzina amanu, Allah itulah pemimpin orang-orang yang beriman.
yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur, Allah yang mengeluarkan mereka orang beriman dari kegelapan ilan nur kepada cahaya. Wa innama yumayyizu dzalika wa yarghabu fihi ahlul aqli wal fahmi anillah, dan hanya saja yang membedakan demikian dan gemar pada yang demikian itu oleh orang-orang yang berakal dan paham tentang Allah. Alladzina amilu, yang mereka bekerja beramal bi ihkamil zahir, pada memantapkan yang zahir. Wa tanazzahu, dan mereka membersihkan dirinya anis syubuhat, daripada perkara-perkara yang tidak jelas. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al halalu bayyinun, bermula yang halal itu adalah jelas. Yang halal itu adalah jelas. Macam banyu hujan itu halal jelas. Rumput-rumput yang ada di hutan itu halal jelas. Wal haramu bayyinun, yang haram pun jelas. Babi, najis-najis jelas yang haram-haram. Wa baina dzalika umurun mustabihat, di antara yang demikian itu banyak perkara-perkara yang tidak jelas. Di antara halal haram itu ada perkara-perkara yang kada jelas. Bisa halal, bisa haram. Bisa halal, bisa haram. Nah, tarkuha, meninggalkannya itu khairun min akhdiha, lebih baik daripada mengambilnya. Ini ada barang yang kita kada yakin, kada jelas halalkah haramkah. Nah, meninggalkannya itu lebih baik daripada mengambilnya. Memakainya, ini ada pakaian yang kada jelas, bolehkah memakai ini, kada kah? Nah, meninggalkannya lebih baik. Tarkuha khairun min akhdiha. Fabhas anin niyyati wa'rifil iradata fa innal mujazata bin niyyat. Maka periksalah daripada niat. Artinya sebelum kita melakukan sesuatu, periksalah niatnya. Apa niat kita? Kenalilah kehendak. Apa garang kehendak kita? Fa innal mujazata, karena bahwa balasan itu bin niyyati, tergantung niatnya. Jadi balasan itu tergantung dengan niat kita. Orang yang bersedekah, sedekah itu sebenarnya perbuatan baik, tapi belum tentu dibalas baik oleh Allah sebelum mengontrol niatnya dulu. Nah, sembahyang, menuntut ilmu, itu perbuatan saleh, perbuatan baik, belum tentu dibalas baik sebelum mengetahui niatnya. Niatnya apa? Nah, perbuatan yang baik bisa menjadi azab apabila niatnya niat kada baik, niatnya kada bagus. Orang bersedekah tujuan supaya dipuji orang, nah, maka yang dibalas bukan sedekahnya. Nah, niat yang kada bagus itulah yang dapat balasan di neraka. Nah, riyanya itu. Perbuatan yang mubah, makan, minum, guring, itu perbuatan mubah. Itu bisa menjadi pahala lawan kita apabila niatnya bagus. Nah, jadi fa innal mujazat, bahwa balasan yang kita terima di sisi Allah di akhirat bin niyyati, tergantung niatnya. Kita minum banyu putih misalnya. Nah, niatnya minum banyu putih sesuatu yang mubah. Itu perkara mubah, minum, makan, itu perkara mubahat, perkara yang dibolehkan. Jadi bila niat kita bagus,
Niat kita misalnya untuk membangkitkan syukur kepada Allah. Nah, minum banyu putih, minum air dingin, minum kopi, minum apa, tapi niat kita untuk membangkitkan syukur. Kalau kita kada bisa minum kopi, kita kada bisa mensyukuri kopi. Kalau kita kada bisa minum susu, kada bisa mensyukuri kayak apa susu. Kalau kita kada bisa minum teh, kita kada bisa mensyukuri kayak apa teh. Nah, kalau kita minum teh untuk membangkitkan syukur itu. Minum banyu kopi, minum teh es untuk membangkitkan syukur. Nah, karena syukur itu kada akan didapat kalau sebelum kita mendapatkan nikmatnya. Nah, sekarang kita minum nikmatnya, kita syukuri. Nah, jadi silahkan memakai pakaian yang bagus-bagus, makan makanan yang nyaman-nyaman, tapi tujuannya untuk ba'tsus syukur, membangkitkan kesyukuran. Nah, maka itu akan menjadi pahala dengan niat yang baik. Fa'innal mujazata bin niyat, karena balasan itu adalah dengan niat. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu bin niyat, hanya saja amal perbuatan itu dengan niat. Wa innamal likulli imri'in ma nawa, dan hanya saja bagi tiap-tiap orang sesuatu yang dia niatkan. Nah, ini hadis yang pahamannya adalah menunjukkan betapa pentingnya itu niat dalam sebuah amal perbuatan. Allah kadang memandang perbuatan kamu, kadang memandang zahir kamu, tapi yang Allah pandang adalah niat kamu, itu niatnya. Tapi ada pembatasan tentang niat. An-niyat la tunatu bil ma'siyat. Niat itu kada bisa dikaitkan dengan maksiat. Nah, jadi artinya perbuatan maksiat itu kada bisa dirubah dengan niat yang baik. Nah, niat yang baik itu hanya bisa merubah perkara-perkara mubahah, perkara-perkara yang boleh. Dipasang niat yang bagus, bernilai ibadah. Misalnya ada orang kawan kita nih ketujuh menggibah orang. Nah, 7 menggibah orang, 7 nyambati orang. Kita mendengarkan. Tujuan kita mendengarkan ini apa? Tujuannya baik, kada hendak mengecewakan inya, mengada tinggalkan karena kecewa inya, kasihan. Nah, itu niat yang bagus, cuma kada bisa dipakai untuk maksiat. Nah, ini orang berpandir berdua, saya pun nyambati orang. Jangan kita tinggalkan nih, nyampe nyambati orang. Hendak ku tinggalkan, ada puron lawan inya. Hendak ku tinggalkan karena kecewa inya. Nah, jadi niatku bagana sini adalah untuk kada mengecewakan inya. Nah, itu kada bisa niat itu merubah perbuatan maksiat. Nah, jadi perbuatan maksiat itu kada bisa dirubah dengan niat. Tetap maksiat. Jadi jangan seluas-luasnya bahwa niat itu bisa merubah sesuatu. Niat perbuatan yang baik bisa rusak kalau niatnya rusak. Perbuatan ibadah bisa rusak bila niatnya rusak. Perbuatan ibadah yang mestinya karena Allah dikarenakan yang lain jadi rusak. Nah, perbuatan mubahat, perbuatan boleh makan, minum, guring, kawin dan sebagainya, itu perbuatan boleh. Itu bisa menjadi ibadah bila niatnya niat yang bagus, bisa menjadi nilai ibadah. Maksiat Bang, nah maksiat kada bisa. Maksiat kada akan bisa berubah dengan niat. Berdusta misalnya supaya nya senang, nah kada kawa itu. Menyenangkan orang itu kan berpahala. Idkhalus surur, menyenangkan orang beriman itu pahalanya besar. Tapi kada bisa dengan maksiat. Nah, menyenangkan orang itu pahalanya besar, tapi dengan perkara-perkara yang baik. Kalau menyenangkan orang itu dengan perkara yang maksiat, tetap hukumnya adalah maksiat. Jadi dibatasi bahwa niat itu hanya bisa merubah
yang ibadah menjadi maksiat. Niat bisa merubah yang mubah menjadi ibadah, tapi niat kada bisa merubah yang maksiat menjadi kebaikan. Walzam taqwallah, lazimilah ulimu takwa kepada Allah. Walzam taqwallah, lazimilah takwa kepada Allah. Fa innal muslima, karena orang muslim, man salimal muslimun min lisanih wa yadih. Orang yang muslim itu sebenarnya orang yang selamat orang muslim lainnya dari lisan dan tangannya. Jadi orang muslim itu hakikatnya orang muslim itu orang-orang lain selamat dari gangguan lisannya, gangguan tangannya. Itu disebut orang muslim yang sebenarnya. Orang muslim yang sebenarnya, orang yang selamat orang lain daripada lisannya, daripada tangannya. Artinya orang yang suka mengganggu orang lain baik dengan tangan atau dengan lisan, itu bukan termasuk hadis Nabi ini, al-muslim man salimal muslimun itu. Wal mu'min, orang yang beriman, man aminan nasu bawa'iqah. Orang yang beriman itu ialah orang yang aman manusia akan kejahatannya. Nah, aman orang dari kejahatannya. Orang kada khawatir lawan inya. Itu orang yang beriman sebenarnya. Orang nang kada amanah, itu kan kita kada aman tuh. Di kampungnya datang si anu itu kada aman, di kampung belan itu datang, nah itu ngarannya orang kada beriman. Bila inya ada kita merasa kada aman. Nah, orang beriman itu orang yang merasa aman dengannya orang lain. Nah, orang lain merasa aman. Wal mu'min man aminan nas bawa'iqah. Qala Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, ittaqillaha, takwalah kepada Allah, bita'atihi, dengan taat kepada Allah. Wa ati'illah, taatlah kepada Allah, bitaqwahu, dengan takwa kepada Allah. Artinya takwa kepada Allah itu dibuktikan dengan taat kepadanya. Karena takwa itu urusan hati. Ya Nabi at-taqwa hahuna. Nah, takwa itu di sini. Takwa itu di hati. Nah, ittaqillah, takwalah kepada Allah, bitaatihi, dengan taat kepadanya, taat kepada Allah. Dan taatlah kepada Allah bitaqwa, dengan takwa. Takwa itu apa? Menjunjung perintah Allah. Nah, jadi taat kepada Allah itu dengan dasar menjunjung perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa kuffa yadaka an dima'il muslimin, dan tahanlah tangan engkau daripada darah-darah kaum muslimin. Jangan hendak mengganggu, artinya jasad orang beriman. Jangan hendak mengganggu jasad kaum muslimin. Wa kuffa yadaka, tahanlah tangan engkau, an dima'il muslimin, daripada darah-darah orang muslimin. Wa batnaka an amwalihim, dan tahanlah perut engkau daripada harta-harta mereka. Jangan sampai harta mereka kaum muslimin masuk ke dalam perut kita. Harta-harta orang. Jadi yang masuk ke perut kita itu mesti harta yang sudah resmi milik kita. Resmi milik kita. Sesuatu itu bisa resmi milik kita kalau sudah diucapkan. Diucapkan. Nah, aku berikan kepada engkau. Itu diucapkan. Diucapkan kepada engkau. Itu jadi resmi milik kita. Sebelum diucapkan bahwa ini adalah milik kita, belum resmi milik kita. Dan itu jangan masuk ke dalam perut kita sesuatu yang bukan daripada milik kita. Nah, jadi
Wabatnaka an amwalihim, jaga perut engkau dari harta mereka. Jadi mesti harta jadi milik kita, hanya masuk ke dalam perut kita. Nah, jadi milik kita bisa melalui kalimat, nah, makan, nah itu kalimat, atau bisa melalui dihidangkan ke hadapan kita. Makanan itu dihidangkan ke hadapan kita, itu sudah menjadi milik kita. Yang di orang aruh kan disuruh, di hadapan kita ada nasi, ada iwak, ada banyu, kada usah menunggu, silahkan makan, kada perlu, karena begitu dianak ke hadapan kita itu sudah isyarat ini adalah milik kita. Nah, itu milik kita. Wawatnaka an amwalihim, dan jagalah perut engkau daripada harta mereka, sehingga kita menjaga perut kita jangan sampai masuk kecuali itu barang-barang yang memang milik kita. Wawatnaka an amwalihim walisanaka an aradihim, dan jaga pula lisan engkau daripada pribadi-pribadi mereka, daripada menyambati keaiban orang, kejahatan orang. Kada perlu walisanaka an aradihim, kada perlu menyambati keburukan orang, kada ada manfaatnya. Nah, dari situ dulu, wahasib nafsaka fi kulli khatrah. Ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Shiratal ladzina alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa nus'atika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. An walidina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat min al-amwat. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.